itu ada kriterianya ya. Apakah layak misalkan ini disebut ada step pertama, step kedua, step ketiga. Apakah ini layak disebut sebagai step ketiga atau step kedua itu ada checklistnya. Kemudian ada untuk PNID itu kalau tidak ada requirement khusus dari customer ya, misalkan Pertamina atau ExxonMobil itu proyek-proyek yang dulu itu cukup develop PNID itu pakai CAD ya, software CAD. Namun kebelakangan ini sudah banyak company besar itu sudah ada requirement smart plan PNID. Artinya kalau smart plan PNID itu ada intelijen di sana ya, semua data ya interkoneksi antara drawing satu dengan drawing yang lain ya. Jadi continuity antara drawing yang satu dengan yang lain yaitu bisa teridentifikasi. Bahkan data schedule pipa pun bisa ada di situ. Schedule pipa, material dan sebagainya, materialnya vessel ya. Kemudian thickness-nya juga bisa muncul di situ. Insulation bahkan ya ada di situ. Tinggal kita ya kayak kita buka CAD drawing ya, kita bisa informasi di situ ada semua. Ya, tebal insulation, kemudian misalkan ada apa itu pipanya schedule berapa bisa kelihatan di situ. Kemudian ini simbol ya. Biasanya kalau simbol itu kita menggunakan standar ya, ISA standar 2009 ya. Di sini saya munculkan untuk simbol itu nah, ini yang dipakai oleh standar internasional ya. Simbol bagaimana kita menggambarkan valve, manual valve, globe valve, gate valve dan sebagainya. Ada semuanya di sini di ISA 2009 ya. Bahkan dari incoming line sama outcoming line juga ada muncul. Bagaimana menggambarkan manhole ya, pressure gauge, temperatur gauge dan sebagainya, kemudian diafragma juga ada muncul ya. Nah, ini semua simbol-simbol di sini bisa dipakai ya. Standar internasional. Jadi kita bisa pakai ini. Yang selama ini kita pakai itu berdasar ke sini. ISA 2009. Kemudian kemudian definisi PNID itu adalah suatu dokumen ya, suatu drawing ya, yang di situ berisi mengenai informasi equipment, piping, instrumentasi ya, dalam suatu plan ya. Nah, simbolnya itu mengacu kepada code ya, code yang tadi saya sebutkan tadi ya, ISA 2009. Dan itu sumbernya dari PFD. Nah, di situ juga tadi sudah piping materialnya entah itu SS ya, entah itu carbon steel ya. Bahkan carbon steel ada macam-macamnya, bisa teridentifikasi di situ. Bahkan stainless steel juga ada macam-macamnya ya, bisa teridentifikasi di situ. Jadi kita dengan melihat dokumen itu semuanya ada. Tebal insulation itu bisa kita lihat. Makanya itu sebuah dokumen kunci bagi disiplin lain. Bahkan start stopnya pompa baik itu muncul ya, entah itu start di lokal maupun start di CCS terindikasi di PNID. Ya. Jadi nanti kita bisa melihat di situ. Nanti akan saya jelaskan di contoh PNID ya. Kemudian ya ini yang saya sampaikan tadi bahwa PNID itu dokumen penting yang berisi basic engineering ya, detail engineering,
Bahkan untuk keperluan construction sama commissioning itu terindikasi di situ. Untuk aktivitas commissioning itu terindikasi di PNID. Kemudian tipe-tipe PNID itu terbagi menjadi proses unit. Misalkan kalau kita bicara refinery, maka CDU, VDU kayak gitu itu kita sebut proses unit ya, inti prosesnya. Kemudian utility ya kayak cooling tower-nya, kemudian instrumen air facilities ya, kemudian close cooling water-nya itu disebut kita facilities. Kemudian offset facilities itu biasanya tank yard ya, tank yard. Nah, atau header diagram. Header diagram itu distribusi ya. Distribusi misalkan di plan itu kan distribusi misalkan kayak potable water ya. Itu terdistribusi kemana? Ke building, kemudian ke laboratori, kemudian ada ke musola dan sebagainya ya. Untuk potable water, service water juga macam-macam. Bahkan di setiap titik itu ada yang coverage areas untuk service water. Jadi harus tergambarkan di PNID. Kemudian yang dibutuhkan adalah dokumen input untuk mendevelop PNID itu pertama kontrak. Biasanya kontrak misalkan kita sekarang saya lagi sebagai proses engineer untuk proses power plant Timur 2 kali 50 MW. Itu berarti kan dengan PLN. Berarti mengacu kontrak ya dari PLN ya. Bahkan dia di kontrak itu semuanya di kontrak itu itemnya baik design condition, guarantee item ya, analisis sama sampling item apa saja yang harus disampling, lokasinya di mana saja itu ada di kontrak. Jadi semuanya untuk mendevelop PNID itu acuan pertamanya adalah kontrak. Yang paling utama adalah memenuhi requirement owner ya, customer. Kemudian PFD sama material balance ya. PFD sama material balance ini sebagai dokumen input untuk kita prepare PNID. Karena di PNID itu terindikasi sizing equipment. Kalau kita tidak tanpa heat material balance, maka kita impossible bisa melakukan sizing equipment. Vessel diameternya kita tidak tahu, tinggi diameter nggak tahu, kemudian untuk kolom, tinggi kolomnya berapa, diameternya berapa, ya. Nah, hidrolik di kolom juga kita nggak tahu kalau kita tidak ada mass balance. Jadi ini dokumen penting juga. Kemudian tadi sudah saya sebutkan equipment ya, desain equipment, calculation ya. Kemudian piping juga. Kita kalau yang menentukan diameter pipa itu proses engineer ya, seorang insinyur teknik kimia ya, yang bisa menentukan dalam satu plan itu diameter pipanya berapa. Proses flow diagram tadi sama dengan HMB itu sama ya. Kemudian utility balance. Utility balance itu setelah kita tahu mass balance ya, otomatis kita paralel ngitung, kita mengetahui kebutuhan utilitasnya. Misalkan di HE pendinginnya kebutuhannya berapa. Jadi otomatis dengan kita tahu mass balance kita bisa create utility balance ya. Kebutuhan udaranya berapa, kebutuhan instrumennya berapa berdasarkan jumlah control valve ya. Nah, kemudian dari HMB sama proses flow diagram kita juga tahu berapa jumlah main equipment dalam satu plan ya. Pompanya jumlahnya berapa, vesselnya jumlahnya berapa, ya, kemudian kolomnya jumlahnya berapa, itu teridentifikasi, kita bisa prepare. Nah, ini sama ya dengan tadi. Nah, numbering prosedur ya. Numbering prosedur
numbering prosedur tadi untuk equipment, piping dan instrumentation itu disepakati dengan owner. Kalau sekarang kita sama PLN itu bahkan sama Geothermal Power Plant itu sudah mengikuti equipment numbering pakai KKS code ya. Nah, KKS code itu yang banyak sudah kita follow ya. Pertamina pun juga sudah pakai KKS code ya. Jadi equipment numbering-nya bisa merefer ke sana. Kemudian datasheet. Jadi datasheet dari vendor itu merupakan input yang bahan untuk menyempurnakan PNID. Kemudian instrumen ya. Instrumen itu misalkan seperti control valve. Control valve itu kadang lebih kecil dari maksimum kan sama dengan lainnya. Kalau pipanya 4 in maka control valve itu maksimum yang 4 in ya. Nah, bahkan kalau lebih kecil bisa ya 3, kalau lainnya 4 in pipanya maka control valve-nya bisa 3 in, bisa 2 in. Lah, untuk mengkonekkan dengan pipa 4 in itu ada reducer, ada expander dan sebagainya. Artinya input dari vendor mengenai instrumen itu diperlukan dalam mendevelop PNID. Jadi untuk kebutuhan misalkan reducer dan sebagainya. Kemudian piping spec. Piping spec ini biasanya datang dari piping engineer ya, dari mechanical engineer. Tapi piping spec ini juga berasal dari input dari yang dari proses engineer ya. Piping spec itu tidak bisa di-create sebelum proses engineer ngasih input berapa operating condition, berapa desain conditionnya, temperatur, pressure, conditionnya, sama desain conditionnya. Itu tidak bisa di-prepare sebelum proses engineer ngasih input seperti itu. Kemudian tadi vendor drawing ya. Vendor drawing itu misalkan kompresor. Kompresor itu beda manufaktur, beda arrangement, beda PNID-nya. Jadi input vendor drawing itu sebagai input material untuk develop PNID. Kemudian kalau specification yang lain daripada ini ya biasanya adanya di kontrak dokumen ya. Kalau tadi guideline dan standar. Kemudian kalau tadi yang saya sebutkan selain ini sebenarnya kesempurnaan PNID itu ada satu yang membantu ya, experience, pengalaman dari para senior ya. Experience itu sangat penting sebagai bahan input untuk develop kesempurnaan suatu PNID. Operating guideline. Nah, operating guideline itu juga menentukan bagaimana startup mode-nya, bagaimana shutdown suatu plan itu, bagaimana menghadapi abnormal condition. Misalkan kalau di power plant, kalau kondisi turbin trip, itu kondisi-kondisi seperti itu harus diincorporate dalam satu desain dan direfleksikan dalam PNID. Misalkan ada pipeline steam ya, waktu pipeline steam kayak di PKT dulu saya pernah ikut itu boilernya itu diinstal 1,5 kilometer dari 1,7 kilometer dari proses unit ya. Boilernya itu terletak di pinggir laut karena menggunakan batu bara. Jadi mengirim steam dari kejauhan 1,7 km, bagaimana mentransfer pada saat inisial, saat startup suatu plant, itu gimana? Fitur-fitur apa yang harus dibutuhkan pada saat heating up dan sebagainya. Itu harus terrefleksikan dalam PNID. Jadi
PNID itu selain mengincorporate calculation hasil studi dan sebagainya, juga mengincorporate prosedur startup suatu plan ya. Harus terefleksikan di sana. Nah, ini sebagai contoh, saya ngasih gambaran misalkan ini ada suatu ini PNID ya. Pertama kita lihat yang saya lingkari warna kuning ini, warna merah ini ya, dikasih. Ini 20 inch GP DR1 232271. 20 in artinya pipanya itu size-nya 21 G ya. Kemudian GP itu gas processing fluid code ya. Misalkan kalau cooling water ya CW misalkan kayak gitu. Nah, kalau cooling water return namanya CWR. Kalau misalkan kondensat misalkan CN gitu. Ya, gitu. Kalau demin water misalkan DW gitu. Kemudian DR itu material class. Kita bisa melihat dari code misalkan ya. Ini saya kasih contoh. Biasanya di suatu PNID itu ada simbol and legend. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membaca suatu PNID. Ada simbol dan legend. Di sini piping material class. Nah, ada piping material class. Misalkan di sini ada sebelah ada line number sebentar, ada line number BR0215 AF1N ya. 15 ini berarti kan DN15. DN15 itu 15 mili. AF1 materialnya apa? Material AF1 kita bisa lihat AF1 di legend A itu rating 150. Berarti pipanya itu rating 150. F1 berarti stainless steel, tipenya A312 sampai 316. Nah, jadi di situ kita bisa tahu seperti yang saya sampaikan tadi, tipe material, ratingnya berapa ya. Ratingnya itu identik dengan desain pressure-nya suatu pipa itu ya. Nah, kemudian ada, kalau kita membaca PNID ada requirement slope gini ya. Artinya apa itu line ini kan vessel di inletnya kompresor ya. Kita tahu kompresor itu dihindari sekali liquid carry over dalam kompresor ya. Liquid carry over itu bisa menyebabkan kompresor damage, rusak ya dan sebagainya. Nah, vessel ini diinstal di upstreamnya kompresor ya. Tujuannya pertama untuk menangkap kondensasi potensial liquid ya yang terbentuk dari gas processing ini. Ini gas dari header mau dikompres dengan menggunakan kompresor. Nah, vessel ini digunakan untuk menangkap tadi liquid-liquid ya. Nah, di sini artinya pipa ini terinstall ngeslup ya, ngeslup turun ke sini ke vessel ini. Artinya seorang piping engineer dalam mendesain masang satu pipa ini harus memenuhi requirement sloping pipa ini tadi. Jadi kalau ada liquid langsung mengalir ke vessel ini. Nah, yang menentukan kayak gini kondisi requirement proses requirement ini adalah seorang proses engineer. Ya. Artinya apa itu yang dilakukan oleh insinyur teknik kimia. Nah, kemudian ada istilah topside ya. Ada pipa, kemudian ada pipa lain nemplok di atas ya. Ada nemplok di pipa itu. Kemudian kita harus ada requirement di sini yang lagi-lagi kita yang menentukan pipa itu harus nemplok di sisi atas, nggak boleh nemplok di sisi bawah.
Ya, misalkan kalau dari contohnya di steam heater. Di steam heater itu ada steam trap. Steam trapnya di steam heater tentunya ada di bawah ya. Kemudian connect ke heater sebelum masuk ke LP drain flash tank. Nah, connect-nya di situ harus di atas, nggak boleh di bawah. Kalau di bawah nanti mempengaruhi apa itu pressure loss ya, mempengaruhi back pressure di steam trap. Nah, itu mempengaruhi performa dari steam trap. Seperti itu juga halnya ini ya, sama requirement seperti itu. Kemudian ini ada requirement free draining. Artinya biasanya PSV itu ditaruh di atas ya. Nah, ditaruh di atas, di atasnya biasanya di atasnya vesselnya itu. Nah, pipanya ini free draining. Kalau kita belok-belok pipanya kemudian ada trap kayak leher angsa itu ada liquid, maka itu akan mempengaruhi performa dari PSV. Nah, requirement seperti itu adanya di code ya, di guideline. Kemudian ini ada venting, high point venting. Itu venting ini harus letaknya size-nya berapa, lokasinya di mana, ya. Biasanya lokasinya di tertinggi ya, kayak begitu. Itu terindikasi, semua terindikasi. Kemudian kalau untuk vessel, tadi apa itu sizing suatu equipment ya, dimensi, operating condition semuanya terindikasi ya. Ini tag number-nya ini, kemudian ini informasinya ada di sini. Kita bisa melihat bahwa di situ dimensinya berapa ya. Nah, ini sizingnya, size-nya. Ya, diameternya 108 inch ya. Tangent to tangent-nya ya 12 in ya. Kayak begitu bisa terinform. Bahkan material vesselnya juga bisa kelihatan dari carbon steel, kemudian internalnya stainless steel 316L ya. Kemudian operating conditionnya itu bisa kelihatan desain conditionnya. Desain conditionnya ini full vacuum sama 140 1400 PSIG. Ya, desain conditionnya minus 20 Fahrenheit, 270 Fahrenheit. Ya. Kemudian level-levelnya ini juga bisa kelihatan ya. Level-levelnya mulai dari terindikasi dari atas, dari bawah sampai ke atas. Nah, itu yang menentukan adalah proses engineer ya. Engineer lulusan teknik kimia. Bahkan requirement elevasi suatu equipment ya itu proses engineer yang menentukan dan harus teridentifikasi di PNID. Elevasi itu kalau kita ngitung pompa, misalkan pompa dari vessel ini ke destination, misalkan ke vessel yang lain, kita kalau ngitung pompa itu kan ada yang namanya NPSH ya, net pressure suction value ya. Nah itu ini yang menentukan. Jadi kalau misalkan ini tidak teridentifikasi, ya impact-nya nanti tim construction install suatu equipment ini misalkan lebih rendah. Kalau lebih rendah impact ke pompa, pompanya nanti kavitasi dan sebagainya, menyebabkan pompanya rusak. Kalau ketinggian nggak ada masalah, karena NPSH available-nya lebih tinggi daripada NPSH required-nya suatu pompa. Tapi cost-nya sipil, construction itu lebih mahal. Artinya ya jangan sampai kelewat informasi-informasi seperti ini yang kita hasil studi yang dilakukan oleh proses engine. Nah, ini hydraulic study. Kemudian internal suatu vessel itu juga teridentifikasi. Ini distributor ya, distributor untuk inletnya ya. Kemudian ada demister. Demister itu fungsinya juga untuk kalau distributor ini supaya merata ya.
Sama halnya seperti di kolom ya. Di kolom itu biasanya juga ada distributornya ya, sebelum masuk ke tray. Ya, di reflux juga ada distributornya. Ya. Saya waktu beberapa bulan yang lalu juga ngecek di TPPI itu ada suatu kolom, itu kolomnya itu bergetar kalau loadnya dinaikkan. Kolomnya itu vibrasi, ya. Bahkan di ladder itu penerangan lampu-lampu itu sampai bergoyangan, ya, tidak sampai jatuh. Ketika load dinaikkan ke 50 kilo barrel per day di TPPI. Nah, hasil identifikasi kita kemarin proyeknya ya, saya yang ngerjakan itu terindikasi di distributornya ini kekecilan, ya, kekecilan. Itu menyebabkan suatu bahkan sampai sambungan-sambungan inlet pipa itu sampai retak ya, karena saking besarnya vibrasinya suatu kolom. Itu kolomnya tinggi, ada sekitar 30 meter. Jadi goyang. Ya, terindikasi dari itu. Jadi apa itu distributor seperti ini terindikasi di PNID. Namun size-nya berapa lubang itu tidak muncul di PNID. Berapa lubangnya itu munculnya nanti di datasheet-nya yang manufaktur yang membuat distributor ini. Demister juga seperti itu. Detail desain demisternya mengacu ke vendor drawing. Nah, cuman itemnya dimunculkan di PNID. Demister itu menangkap berapa butiran liquid ya yang ke atas ini. Liquid yang ke atas itu dibatasi tidak boleh sekian mikron dan sebagainya, karena menyebabkan kompresor damage nanti kalau ada liquid carryover di sana. Kemudian instrumentasi baik PITI itu muncul ya. Nah, meletakkan PITI nanti setiap instrumen nanti akan saya jelaskan, setiap equipment saya summary guideline create PNID misalkan untuk vessel, pompa, tangki, heat exchanger dan sebagainya, nanti akan saya summary di slide berikutnya. Nah, untuk pompa, di pompa itu tadi take number ya, sama ini. Kita juga bisa tahu di sini berapa volumenya bisa kelihatan. Ya. Materialnya apa, casing materialnya apa, ya, internalnya juga bisa kelihatan, ya. Discharge pressure-nya berapa, itu bisa kelihatan. Discharge pressure-nya suatu pompa ini. Kemudian ada di sini di pompa itu bisa kelihatan, ini bisa kelihatan ini pompanya itu ada apa itu ada interlock ya. Oh ya, lupa saya. Di PNID itu juga muncul closed loop control ya. Closed loop control itu muncul di PNID. Ya. Kalau ini interlock ya. Kalau yang pompa ini level switch ya. Ketika liquidnya di tangki ini mencapai low, maka ini akan ngedripin suatu pompa ini ya. Nah, itu logiknya interlock suatu ini di PNID untuk pompa. Strainer juga dimunculkan, kemudian di sini ada running status ya, pompanya itu bisa kelihatan di DCS kalau lagi running atau enggak, itu dimunculkan. Nah, requirement seperti ini kan sebenarnya elektriker sama instrumen engineer ya, beda kan. Kalau kita munculkan nggak ada requirement running status, artinya ya tidak ada duit yang dikeluarkan untuk narik kabel atau dari pompa di field sana ke control room, ya kan. Kalau kita nggak memunculkan itu, maka artinya tidak ada purchase itu. Jadi requirement ini apa yang tergambarkan di PNID itu mempengaruhi berapa jumlah duit yang dikeluarkan oleh EPC company. Ya. Jadi narik kabel aja sudah kelihatan ya. Kemudian start stopnya juga. Apakah startnya pompa itu dari lokal, ya? Apakah dari DCS? Itu harus tergambarkan di PNID.
apakah pompanya itu misalkan kalau ini ada dua, satu running, satu standby, kalau pompanya satunya mati, apakah ada requirement auto start pompanya? Itu kan berarti harus ada logic. Logic itu harus digambarkan di PNID. Ya. Nah, kalau high misalkan di tangki ini actionnya apa? Harus muncul. Ya, kalau high. Nah, kemudian sebentar, saya lupa ada ini ya. Nah, di sini terkait recirculation line ya. Kalau kita start pompa itu tidak bisa kita sekucuk-kucuk pompa itu running langsung start dirated capacity-nya ya. Jadi biasanya pompa itu dirunningkan di minimum flow-nya dulu, flow rendah ya. Muter aja dulu di sekitar tangki sama pompa ya. Ini pakai resirkulasi itu desainnya bisa macam-macam, bisa pakai RO ya. Bisa pakai ARV, automatic recirculation valve. Kalau ini otomatis, kerjanya otomatis secara mekanis ya. Ketika mencapai suatu minimum di desain minimum pompa itu kan ada batas minimum flow-nya. Ketika menyentuh batas minimum flow-nya, maka otomatis valve ini buka mengalirkan ke tersirkulasi di tangki. Ketika melebihi, maka dia akan nutup langsung mengalirkan ke usernya. Ya. Nah, kalau kita start biasanya ini ditutup dulu, ini kan secara mekanis ya, pompa langsung di start aja. Nah, nanti tersirkulasi di sini. Nah, ini setelah tersirkulasi, ini manual dibuka ya. Pelan-pelan gitu, pelan-pelan kayak gitu. Sampai fully open gitu. Ketika melewati batas minimumnya ya otomatis akan langsung ke user, nggak ada yang tersirkulasi. Dan juga konfigurasi seperti ini bisa juga pakai control valve ya. Pakai control valve nanti saya kasih contoh, ada contohnya nanti di vessel berikutnya. Kemudian masuk ke slide berikutnya ya. Stage PNID itu mau terbagi dari, kalau di PC company itu terbagi beberapa stage ya. Pertama basic atau preliminary ya. Kalau saya summary, PNID itu pertama kita create PFD dulu, proses flow diagram ya. Proses flow diagram, kemudian dari proses flow diagram itu otomatis ada HMB di situ. Ada HMB dan sebagainya. Nah, dari HMB dan sebagainya itu kita bisa kita melakukan perhitungan ya. Vesselnya diameternya berapa, tingginya berapa, kemudian kalau pompa gitu otomatis dengan pipa-pipanya kita bisa menentukan ya. Berangkat dari HMP itu kita langsung semua kolek hasil kalkulasi, hasil studi ya, hasil studi suatu dari proses engineer direfleksikan ke PNID ya. Hasil kalkulasi itu disebut terbentuk PNID namanya preliminary for design, hasil kalkulasi dan studi dan sebagainya ya. Kemudian hasil kalkulasi tadi dipakai oleh disiplin lain untuk melakukan suatu purchasing ya, mechanical engineering. Kita ngasih info diameternya sekian, tingginya sekian, operating temperaturnya sekian, operating pressure-nya sama desain temperatur, desain pressure-nya sekian. Itu data itu dipakai oleh mechanical engineer untuk melakukan purchasing suatu vessel misalkan. Nah, setelah itu hasilnya itu setelah dapat dari vendor kemudian dapat ada feedback ke kita, kita refleksikan lagi ke dalam PNID untuk lebih detail ya. Nah, biasanya perjalanan dari sini ke sini ada saja itu perkembangan desain yang perubahan, yang dari initial desain kita misalkan ada nozzle-nya dari vendor misalkan, oh dia melakukan optimasi, misalkan kita melakukan perhitungan nozzle 6 in, kemudian vendornya 4 in cukup, ya kita
follow vendor ya, itu hasil input-input dari vendor itu kita refleksikan ke PNID, kemudian PNID itu bisa disebut sebagai approve for design. Jadi approve for design itu isinya adalah incorporate dari semua vendor, dari kompresor, dari pompa, dari kolom, ya dan sebagainya. Ya. Itu kita refleksikan ke sini. Setelah kita refleksikan, PNID itu disebut approve for design. Ya. Kemudian setelah muncul PNID approve for design itu biasanya piping engineer ya itu kan dapat info dimensi pompanya sekian, dimensinya kompresor sekian. Nah, dia akhirnya mengeluarkan isometrik berdasarkan berdasarkan info approve for design tadi. Otomatis piping juga melakukan optimasi routing pipa dan sebagainya. Nah, optimasi ini routing pipa dan sebagainya, tappingnya di mana, kemudian berdasarkan lokasi gitu ya, itu direfleksikan ke PNID, nanti disebut AFC, Approve for Construction, yang akan dipakai oleh tim construction untuk install equipment itu. Kemudian setelah itu, setelah terinstall, misalkan ada perubahan-perubahan selama mau fase commissioning, construction misalkan, ada obstacle saat mau install suatu equipment, harus ada perubahan, misalkan harus di reroute routing pipanya gitu. Maka perubahan-perubahan itu nanti dimasukkan terakhir ya. Setelah kita melakukan commissioning dan sebagainya, itu nanti kita dokumentasikan dalam bentuk PNID as-built. PNID as-built ini merupakan ya kondisi nyata plan itu terinstall ya. Ya. Nah, biasanya ada perubahan mulai dari awal, dari AFD sampai as-built itu ada perubahan. Kemudian ini saya bikin summary beberapa requirement yang harus yang digunakan untuk mendesain suatu untuk prepare PNID ya. Pertama, fan ya. Fan itu venting nozzle di vessel maupun di kolom itu lokasinya harus di atas. Ya. Contoh ini saya contohkan PNID venting untuk ini. Nah, contoh ini vessel. Ini adalah venting ya, venting nozzle ya. Nah, blind flank ya. Nah, ini dipakai pada saat misalkan shutdown ya. Saat shutdown semuanya terisolasi, kemudian masih ada gas di situ. Sebelum dilakukan maintenance di internal, misalkan melakukan pengecekan di internal vessel ini, ya harus di venting dulu dari sini ya, di venting. Kalau misal bisa di venting dari sini ya, digunakan venting ini. Lokasinya harus di atas, baik dari kolom maupun vessel, lokasinya di atas. Kalau di bawah bukan venting namanya, itu namanya drain. Kemudian drain itu baik di vessel maupun di kolom itu size-nya biasanya 5 jam, 8 jam. Misalkan liquidnya, tadi kan ada informasi di sini, normal levelnya 850 meter dari sampai ke bawah ini. Artinya kalau di drain ya, kalau menggunakan drain dibuang liquidnya ya, di drain dari low point-nya ya, di drain, maka pengosongan itu sizing berapa besar pipanya, nozzle-nya, drain itu mengacu ke sini. 5 sampai 8 jam, bahkan ada yang lebih cepat gitu. Ya, 8 jam, 5 jam ya berarti kan lama ya. Kalau misalkan owner nggak mau, customer minta ya 1 jam ya harus lebih gede kan drainnya. Kemudian lokasi drainnya itu di bawah ya. Lokasi drainnya itu di bawah. Contoh ini, lokasi drain itu ada ini di vessel ini ada di bawah. Lokasi drain ini drain. Size-nya 50. DN 50 itu berarti 2 in. 2 in lokasinya di bawahnya sini. Artinya di vessel itu proses engineer saat prepare ini meletakkan drain di bawah ya. Enggak di sini. Kalau di sini kan berarti nanti saat ngedrain masih ada liquid yang di bawahnya nozzle-nya itu yang
nggak bisa dikeluarkan ya, lokasinya di bawah. Kemudian RO, misalkan ada vessel yang pressurized 50 bar, 60 bar. Nah, itu saat shutdown itu ventingnya harus dibuang kemana ya? Kalau di ventingnya, kalau misal di ventingnya ke LP drain misalnya, steam high pressure 50 bar superheated misalnya. Nah, itu kalau mau venting dibuang ke LP drain itu harus diredus, berarti kan harus menggunakan RO ya. Yang paling murah menggunakan RO. Kalau menggunakan kontrol kan agak mahal. Nah, kombinasi itu harus teridentifikasi. Nah, berarti kalau gitu kalau misalkan drain ya, venting ataupun drain yang pressurized itu kalau dibuang ke destination yang pressure-nya lebih rendah, itu harus mempertimbangkan RO untuk mereduce pressure. Ya. Kemudian utility connection. Utility connection seperti ini. Utility connection DN40, berarti kan DN40 1,5 in, ya 1,5 in. Lokasinya di sini ya. Utility connection, misalkan untuk purging dan sebagainya, ya fasilitas seperti itu harus di-provide. Kemudian permanent steam out ya. Nah, untuk di refinery itu biasanya ada. Nah, opsional kalau butuh atau tidak. Kemudian pressure gauge itu ada nih, pressure gauge harus dicoba. Pressure gauge ini lokasinya ya di vapor base ya. Jangan ditaruh di bawah, di liquid di bawahnya misalkan levelnya tadi seperti ini. Liquidnya 850, pressure gauge ya ditaruh di bawah ya. Itu kan ngukur berarti ini kalau ditaruh di bawah berarti ngukur pressure vessel plus hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure ya kan ya. Berarti kita ngukurnya di sini berarti lokasinya PG-nya di vessel atau di line-nya ya, kayak gini. Ditaruh di sini atau ditaruh di top vessel gitu. Di atasnya liquid level. Kemudian untuk level ya, itu menggunakan standpipe ya, menggunakan standpipe contohnya ini seperti ini. Nah, ini kan level switch ya. Jadi pembacaannya bisa membaca yang atas, bisa yang bawah. Yang bawah ya supaya bisa mengcover low liquid level ya, lokasi nozzle ini harus di bawahnya low liquid level. Dan itu ada code-nya berapa? 100 mm, 50 mm, atau 150 meter gitu. Tergantung requirement dari owner ya, atau kita follow bisa ada di code juga. Kemudian ini titik atasnya ya, di atasnya HHL, high liquid level, supaya bisa mengcover, intinya lokasi nozzle-nya ini harus bisa mengcover pengukuran ini. Yang di bawahnya low liquid level, yang high di atasnya high liquid level. Ya, gitu. Nah, heat tracing. Heat tracing ini ya tergantung proses requirement ya. Kalau di crude oil biasanya ada heat tracingnya ya. Contoh di suctionnya pompa crude oil. Kalau pompanya shutdown, supaya pipanya kan ada crude oil yang di suctionnya itu ya, supaya nggak mengeras di situ ya, ada heat tracingnya di situ. Untuk supaya bisa terjaga pada viskos tertentu supaya bisa dipompa. Ini tergantung proses conditionnya. Kemudian untuk cell and tube ya. Cell and tube itu HE itu harus ada isolation valve ya. Isolation valve di inlet maupun outlet. Ini saya kasih contoh, misalkan ini LPH ya. Ini contoh untuk power plant. Steam extraction dari turbin itu didinginkan menggunakan kondensat. Ya. Ini kondensatnya lewat tube, ya. Sedangkan steamnya, superheated steamnya lewat sel.
didinginkan. Nah, tadi isolation valve di inlet dan outlet itu harus di-provide. Nah, ini ada isolation valve di sisi tube-nya ada, ya. Inletnya di sini ada pakai MOV. Di sini ada isolation valve. Jadi ketika mau maintenance ya ini ditutup, ya. Nah, ketika mau maintenance dan di-provide bypass. Artinya kalau ini ada masalah, misalkan tube rupture dan sebagainya ya, itu bisa dilewatkan ke sini tanpa melewati HE. Nah, di sisi selnya juga ada, di sana ada MOV juga. Di sisi sini ada isolation juga, sama. Jadi sisi inlet outlet ada isolation valve. Nah, valve, fan dan drain. Nah, sama halnya dengan vessel. Ya, misalkan kita mau melakukan maintenance suatu heat exchanger, ya, sebelum dilakukan cek itu harus di drain semua liquid yang ada di dalam, ya, harus di drain. Nah, liquid itu di drain. Ini kalau di venting ya bisa melewat dari sini, di venting bisa lewat sini ya, di venting atau yang drainnya kita di provide di titik terendah. Ternyata titik terendahnya kenapa ini nggak ditaruh bisa dilewat di sini kalau dari sisi selnya ya. Kalau dari sisi selnya pakai ini di N50 2 in. Kemudian dari sisi tube-nya di body selnya itu ternyata tidak ada fitur nozzle untuk ngedrain. Nah, kita bisa pakai drainnya bisa diinstal di sisi bawah, di sisi paling bawah. Ini pipa kalau lihat isometriknya pipa itu dari bawah kemudian naik ke atas dan titik terendahnya di sini. Nah, kita bisa ngedrain dari titik terbawahnya ini di loop point-nya. Ya, ini dibuka gitu. Nah, kemudian pressure gauge di inlet dan outlet ya. Nah, untuk ngecek ya pressure measurement di inlet dan outletnya. Iya, di sini bisa kelihatan ada PG dan PI ini kan dari pompa ya. Di sananya juga sudah ada di inletnya di sini di PNID sebelumnya. Jadi dengan menggunakan pressure itu kita bisa mengetahui di tubingnya ada fouling ya. Artinya harus ada maintenance ya. Nah, kalau pressure dropnya selisihnya antara inlet dan outlet pressure-nya gede, artinya itu ada fouling di sana. Berarti harus dilakukan maintenance. Kemudian temperatur ya. Temperaturnya juga ada di inlet dan outletnya untuk ngecek performance suatu heat exchanger ya. Karena dalam suatu plan itu performance test mengevaluasi performanya suatu HE ya mau itu tidak lepas dari temperatur ya. Karena ya HE kan untuk menurunkan temperatur ya otomatis instrumentasi yang dipakai adalah temperatur. Artinya ini mandatori temperatur itu ya. Nah, ini kalau paralel ya. Kalau paralel HE-nya berarti harus ada header kemudian nge-branch ke masing-masing HE ya. Kalau series nggak perlu kan, cuma satu inlet kemudian outletnya masuk ke HE berikutnya, kayak gitu. Kemudian kalau untuk air fin cooler ya. Air fin cooler itu harus diindikasikan di PNID jumlah bandelnya berapa, jumlah fan-nya berapa, kayak gitu. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada 3 ya. Fan-nya ada 3 terindikasi kayak begitu. Jadi kemudian temperatur kontrolnya ya. Temperatur kontrolnya harus terindikasi. Contohnya ini. Nah, ini temperaturnya, ini outletnya. Ini kan misalkan konfigurasi seperti ini di kolom misalkan. Sebelum masuk di top reflux itu loh, di top kolom itu didinginkan misalkan pakai udara. Nah, target temperaturnya misalkan 40 ya. Ini berarti kan outlet temperaturnya ini dengan di-adjust fan-nya ini, di-adjust fan-nya. Target temperaturnya kayak gitu. Jadi harus terindikasi. Jadi closed loop, logic semuanya terindikasi.
Kemudian automatic shutdown atau remote stop ya. Remote stop itu ya seperti tadi halnya pompa. Dia air fin ini startnya lokal atau bisa di-start dari DCS gitu. Ya itu tergantung requirement ya. Harus ditunjukkan di situ. Contohnya ini. Nah, kalau kayak begini, ini namanya hand switch, nanti bisa dilihat di legend ya. Nanti saya share PNID yang saya sampaikan di sini akan saya share, bisa dibaca. HS ini kalau level ke legend bisa hand switch. Artinya ini juga kalau begini ini lokal. Artinya startnya fan-nya ini dari lokal. Kalau ada indikasi seperti ini, ada HS kemudian bundar ini dikotai, berarti ini dari DCS ya. Kalau ini indikasi pompa running atau lagi jalan atau enggak pompanya bisa dilihat di DCS. Nah, berarti kalau seperti ini pompa fan ini, air fan cooler ini hanya bisa di start di lokal, tidak bisa di start dari DCS karena enggak ada HS yang dikotai kayak gini ya. Kalau ini dikotai berarti kan dari DCS. Ini di DCS hanya bisa mengindikasikan itu lagi jalan, bisa ketahuan fan-nya ini jalan 3-3-nya atau jalan 2 atau cuma jalan 1 bisa kelihatan dengan melihat indikasi di DCS ini, bisa dilihat dengan XL ya, dengan indikasinya light dan sebagainya bisa kayak gitu. Kemudian kalau ini waktunya masih ada ini ya Bu ya? Oke Pak, masih ada. Oke. Kemudian masih untuk pompa ya, untuk pompa itu bisa, ini saya summary seperti ini ya. Suction pompa, suction sama discharge itu kan beda pressure-nya ya. Suction sama discharge itu beda. Kalau suctionnya kan biasanya rendah. Kalau contoh BFV pump itu untuk memompa saturated liquid water ya dari di aerator ke steam drum yang kalau saturated liquid katakanlah di 10 bar ya. 10 bar saturated liquid dipompa ke steam drum yang operating pressure-nya 150 bar. Artinya di discharge pompanya ini harus lebih gede itu ya. Dan elevasi steam drum itu di ketinggian 45 meter kalau di power plant, sekitar segitu untuk yang 2 kali 50 megawatt. Nah, discharge-nya misalkan 170 bar. Artinya ada selisih yang jauh, 10 bar sama 175 bar. Dan itu materialnya kan beda. Nah, di situ harus ditunjukkan service class between suction dan discharge ya, harus terindikasikan di PNID. Contoh saya ngasih contoh tadi yang ada pompanya. Nah, ini di PV pump. Ini pompa. Ini suctionnya AB2 ya. Kalau AB2 kita melihat A itu rating 150. Rating A itu tadi kalau lihat legend kan A itu rating 150. Nah, contoh A di legend rating 150. AB2. A rating 150, desain pressure-nya B carbon steel. Kemudian kalau lihat di discharge-nya ya. Nah, ini discharge-nya ini adalah discharge-nya EB1 ya. EB1. Itu rating 1500. B adalah carbon steel ya. Jadi jauh antara rating 100 sama 150 dan itu break materialnya harus ditunjukkan.
di PNID ini bisa kelihatan Nah, biasanya kalau ngebreaknya biasanya di isolation valve terakhir di suctionnya ya. Jadi ngebreaknya di sini. Kecuali kalau disertai fitur lock open. Jadi di sini dikunci, valve ini nggak bisa, operator nggak bisa nutup ini, nggak dibuka itu ya. Jadi istilah LO itu lock open. Jadi di sini bisa berlaku 150. Nah ini kalau di Toyo, guideline-nya Toyo, Toyo itu perusahaan Jepang ya. IKPT kan dibeli Jepang, nah itu mengaplikasikan gini. Kalau di IKPT itu internal guideline selalu di sini ngebreaknya di sini. Artinya di sini ini 1.500, rating 1.500. Jadi desain harus mampu sampai desain pressure tadi itu 175 bar. Tapi kalau di sini, kalau tuh ya sampai di sini aja, sampai di pompa. Gitu. Jadi ya harus terindikasi ya di PNID. Kemudian cek valve ya, di discharge-nya pompa itu harus muncul. Kalau di pompa, misalkan kalau ada, ini kan ada pompa, ini pompa 2, satu running, satu standby. Kalau tidak ada cek valve, ketika pompanya ini yang satu A jalan, satu B mati, kan ada liquid balik ke sini, ya. Maka harus di-provide cek valve supaya tidak ada liquid yang ke sini. Jadi harus ke sana. Jadi itu mandatori kalau di pompa. Minimum flow line seperti tadi. Minimum flow line seperti yang saya sampaikan tadi, itu tergantung filosofinya ya. Ada yang tidak pakai pompa-pompa kecil, biasanya nggak pakai ya pompa kecil. Tapi kalau pompa gede biasanya ada minimum flow line-nya. Entah itu pakai RO, minimum flow line itu balik ke sini ya. Yang kayak tadi saya sampaikan tersirkulasi balik ke vesselnya. Biasanya yang kecil-kecil nggak pakai. Tapi kalau misalkan ada requirement di sini cuma 2 meter kubik. Pompa yang ada di pasaran nggak ada pompa 2 meter kubik. Di pasaran misalkan cuma paling kecil 5 meter kubik. Artinya mau nggak mau kita harus pakai pompa itu kan untuk servis itu misalkan. Yang adanya di pasaran cuma 5 meter kubik. Artinya kalau kita pakai itu 2 meter kubik ke sana, sisanya 3 meter kubik harus dikembalikan kan. Harus pakai RO kayak gitu. Nah, itu pernah kita juga mengalami desain seperti itu. Nah, bypass tadi ada, kemudian vent dan drain. Nah, drain itu di casingnya. Kalau di pompa itu biasanya ada di casingnya ini drain. Nah ini dimunculkan di sini. Nah ini ventingnya di atasnya ini drain. Kemudian oh ya, ini kalau contohnya ini ya, bisa menggunakan kalau tangki. Oh ini. Nah, ini adalah breather valve ya. Kalau ini line ngisinya dari sini. Kalau ngisi liquidnya di sini. Nah, tangki ini case ini hanya berlaku pada tangki yang nggak terekspos ke atmosferik ya. Artinya nggak ada udara masuk ke sini gitu ya. Nah, ini terjadi kalau ngisi, misalkan liquidnya sini kemudian diisi oleh liquidnya akan naik. Otomatis kan pressure di sini vapor phase-nya akan berkurang, otomatis pressure-nya akan naik. Nah, pada saat ngisi karena pressure-nya naik, yang kelebihan pressure itu dibuang lewat ke sini. Nah, kebalikannya ya, saat dipompa liquid kan turun. Nah, tangki ini bisa kempot kalau tidak balance antara inlet sama outlet ya. Biasanya di provide injek nitrogen ya. Contoh seperti case ini. Nah, kontrol konfigurasi ini sama seperti tadi. Kalau lagi ngisi liquid
ya, pressure-nya naik, dibuang menggunakan control valve ini, dibuang ke safe location. Kemudian kalau dipompa supaya nggak kempot ya diinjek sama nitrogen, ini hidrokarbon, kayak gitu. Sama. Jadi artinya ini maksudnya itu ROV itu tadi untuk merilis kelebihan pressure kayak gitu tadi. Nah, otomatis start dan sequence seperti tadi, apakah pompanya start, kalau pompanya satu mati, misalkan ada pompa seperti ini, start sequence, contoh seperti ini. Dan Berapa menit lagi nggih, Pak Saiful? Oh ya ya. Pompa ini ada dua ya. Satu running, satu standby. Nah, kalau pompanya ini satunya mati, harus ada logic ya untuk start pompa yang lain. Nah, ini dia. Pembacaannya itu triggernya dari pressure ya. Kalau misalkan mati, berarti kan pressure di sini di satu pompa kan turun. Nah, sebagai trigger untuk ini start pompa yang standby kayak gitu. Jadi logic itu dimunculkan di PNID. Kemudian saya skip ya untuk kompresor, ini nanti saya share materinya, bisa dibaca ya. Ini mirip seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk tangki, ya, storage tank kayak tadi ya, instrumentasinya, drainnya dan sebagainya. Ini kalau untuk tank seperti Nah, contoh yang tadi di slide pertama tangki ya, tangki ini. Ya, ini ada tadi kalau di tangki itu ada overflow line ya. Kemudian ada level, otomatis untuk mengetahui levelnya. Kemudian biasanya kalau untuk ada level gauge ya, biasanya kita kalau level gauge naruh di level gauge itu harus misalkan harus ada bisa dibaca oleh operator dan sebagainya, notifikasi note seperti itu harus ditampilkan. TG juga seperti itu dimunculkan. Ada internal ya, inlet lainnya ada pipa extend gitu ya, supaya nanti pada saat ngisi itu ini enggak tergoyang gitu. Biasanya kalau ngisi itu ada goyang dan mempengaruhi pembacaan dari akurasi dari level transmitter itu. Nah, karena terbentuk wave gitu ya. Jadi pada saat ngisi itu biasanya goyang. Jadi makanya ini di provide extend pipe gitu supaya saat loading itu tidak goyang dan sebagainya. Ya. Jadi instrumentasi ada manhole dan sebagainya harus dimunculkan kayak di tangki. Nah, ini drain juga ya. Drain dilewatkan dari bawah. Kemudian ini ada requirement slope. Kalau berarti artinya kalau kita mau ngedrain supaya kosong semua kan berarti ini miring ya, miring ke sini nih. Bottomnya tangki itu miring ke kiri. Nah, nanti bisa terkosongi semua lewat sini. Nah, kalau ngisinya misalkan ngisi kebanyakan, kebanyakan tidak ada proteksi matikan line di sini ya. Cukup bisa pakai ini ya Pak. Kalau untuk water biasanya ya bisa pakai ini overflow line dibuang ke sini ya. Misalkan operatornya lengah ya, misalkan karena di sini nggak ada yang auto ngisinya, filling tangkinya nggak ada yang auto, manual ya. Operator buka misalkan sambil leye-leye, tiba-tiba gojok di sini ya sudah, berarti kan sudah overflow dia dengan kalau dengan auto ya lain lagi, lain cerita. Kalau auto ya bisa tidak kita provide overflow line ya. Control valve kan ada logic kalau high nge-close control valve di situ bisa. Gitu. Ini kalau untuk fire heater juga begitu, ada beberapa item yang harus diconsider ya. Kembali lagi kalau untuk control valve ya. Control valve saya lupa ngasih info bahwa
Di control valve itu proses engineer itu ngasih info fail close, fail open ya. Misalkan ada ini control valve. Nah, ini fail open. Artinya maksudnya begini. Ketika ada control valve itu kan digerakkan oleh instrumen R ya. Oleh instrumen R. Nah, ketika shortage instrumen R ya, maka control valve ini nggak bisa bekerja. Nah, ketika ada masalah maka ini control valve ini ya harus open. Atau pada saat blackout, misalkan listrik mati, atau kemudian stok instrumen sudah dipakai oleh instrumen ya, maka ini pakai control valve ini harus buka ya. Atau istilah fail close juga ada. Artinya kalau ada istilah fail close, control valve itu harus tertutup ya pada saat sistem blackout ya, kayak begitu. Atau shortage instrumen R. Nah, itu filosofi seperti itu adanya di code ya, atau berdasarkan experience dari para senior kita. Kalau di power plant itu di ASME dijelaskan ya, mana-mana saja control valve yang fail open, mana saja yang fail close ya pada saat emergency. Nah, temperatur otomatis sama ya. Fire heater kan sama dengan HE, temperatur. Berarti kan fire heater kan memanasi, berarti ada target temperatur. Berarti mandatori harus ada temperatur ya. Nah, ada. Kalau fire heater berarti kalau pakai gas berarti di-adjust temperaturnya dengan flow-nya fuel gas gitu. Kalau pakai fuel oil maka di-adjust oleh pakai flow fuel oil kayak gitu sama. Ya. Nah, temperaturnya itu ketika menggambarkan di PNID, lihat lagi requirement apakah cukup lokal atau bisa ke DCS, itu harus tergambar dengan jelas. Kemudian pressure gauge juga begitu ya. Kemudian skin temperatur ini fire heater ya di inside-nya, kalau kayak di burner ya, di burner itu temperaturnya ada temperatur monitoring ya, temperatur monitoring. Ini sisanya saya skip, saya kasih ini ya. Saya langsung ambil itemnya saja yang penting ya. Misalkan kalau pembakaran di power plant, pembakarannya itu kan bakar batu bara dengan menggunakan udara dan sebagainya. Udaranya kan biasanya dijaga ekses udara ya 10% dan sebagainya. Nah, berarti kan supaya pembakarannya sesuai dengan requirement manufaktur, maka harus ada pengukuran oksigen untuk ngecek. Nah, biasanya di furnace itu ada analyzer dan itu harus diindikasikan di PNID bahwa di situ ada analyzer untuk ngecek O2 atau NOx misalkan emission juga begitu. NOx analyzer kan sekarang requirement terbaru requirement Indonesia ini kan makin ketat. Kalau dulu NOx itu sekitar 300 apa 300 ya. 750 normal meter miligram per normal meter kubik di hasil pembakaran power plant batubara itu tahun lalu. Di tahun 2019 itu direvisi menjadi 100, tidak boleh lebih dari 200 miligram per normal meter kubik. Nah, berarti artinya ada monitoring NOx. SOx juga begitu. Hasil pembakaran dari batu bara. Batu bara kan ada sulfur content ya. Nah, di buangan hasil pembakaran SOx-nya tidak boleh lebih dari 200 mg, 200 apa 150 kalau nggak salah ya. Nah, artinya harus ada analyzer pengukuran SOx hasil pembakaran. Jadi semua fitur itu harus dimunculkan di PNID. Kayak begitu. Itu saja dari saya. Nanti yang ini bisa dibaca sendiri ya. Artinya ini PNID itu, saya ulangi lagi, PNID itu adalah dokumen penting yang isinya semuanya ya. Baik dari dimensi equipment, di operating condition, design condition, instalasi, diameter material pipa, ya,
kemudian size pipa, berapa in dan sebagainya, elevasi suatu equipment itu juga muncul ya di PNID. Nah itu artinya ini PNID itu nanti kalau alumni teknik kimia ini bekerja di ya atau di industri tidak lepas dari PNID. Nah PNID ini ya itu yang create kita proses engineer, alumni teknik kimia yang create ya. Jadi kalau kita kerja di bank ya nggak akan ketemu PNID ya. Kalau kita di industri sama EPC company, nah ini yang kita hadapi ke depan. Itu aja Bu. Ini silakan sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Saiful. Untuk selanjutnya mungkin saya persilakan ada yang tanya mungkin adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu dosen. Monggo. Kalau enggak ada mungkin nanti Pak Saiful yang memberi soal ini ya. Ya Bu. Oke, saya persilakan. Mungkin ada ini dari mahasiswa. Oke, Taris ya silakan. Iya, terima kasih. Jadi kalau control valve itu kalau nggak salah kan ada yang normally open atau normally close ya Pak ya? Iya. Nah itu kalau di PNID lihatnya di mananya ya Pak? Oh ya, ini pertanyaan boleh pertanyaan. Nanti sebelumnya sudah PNID ini. Ada lagi atau cuma itu pertanyaannya? Mungkin sudah pernah belajar PNID. Itu aja Pak. Kita tampung dulu Pak. Atau ya, gimana? Ini, atau kalau Taris di mungkin masih ada pertanyaan? Yes. Langsung dijawab Pak. Oke. Kalau di PNID ini terindikasi ini ada valve di PNID ini solid line kayak gini. Kemudian di ada valve yang kayak gini. Artinya yang solid line kayak gini normally nah, kalau kayak gini normally open. Nah, kalau di PNID yang kadang ada yang NC ya. NC itu NC. Kalau nggak ada tulisannya NC berarti normally open. Nah, kayak ini contoh ini ya. Nah, ini ada tulisannya NC. Berarti drain ini ya, ini namanya drain ya, berarti pada saat normally close NC. Kasih NC. Gitu. Jadi tergantung kalau kayak gini solid ini berarti normally close ini ya. Ada yang hitam-hitam kayak begini. Kayak gitu. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, sudah ini kedengaran ya. Tadi sempat putus-putus sepertinya. Oke, jadi kalau untuk yang close ini yang warnanya hitam ini Pak ya. Kalau yang untuk normally Ya, berarti betul, tadi Bu. ada yang tulisannya NC itu ya. Betul. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih. Jadi kalau mungkin ada yang sudah ke kuliah desain pabrik ya, mungkin bisa ini bisa bertanya lebih banyak gitu ya yang bertanya gitu Pak ya.
Jadi kalau di kuliah desain alat itu kan mahasiswa paling tidak itu paham. Nah, ini tadi kan ada gambar gitu kan ya. Nah, yang penting tadi apa saja Pak kira-kira di dalam gambar ini tadi yang perlu ditahu? Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak sedikit. Tadi kan ada beberapa poin yang ketinggalan atau seperti itu. Maksudnya gimana Bu? Oke, nah kita kalau bisa aliran dari alat ini gitu kan ya, peralatan ini ya. Nah, kalau di sini mungkin di PID-nya ini gitu ya. Nah, kira-kira di dalam PID ini yang perlu dipahami oleh seorang teknik kimia itu apa saja, Pak? Pertama itu selain apa yang kita lakukan ya, itu ya, apa kita nanti tidak lepas dari code ya, dari development code itu yang harus diaplikasikan ya, yang atau kalau sekarang mata kuliah sekarang ini apakah ada pengenalan code ya, misalnya kita mau bicara HE ya, heat exchanger kan ada code-nya heat exchanger. Kurang kedengaran Pak Saiful, suaranya nggak kedengaran. Ya, saya stop sharing ya, mungkin karena ini apa saya Agak terputus. Oke, kalau yang di HE tadi gimana Pak? tidak stop sharing ya. Ya, ini apa apa itu ibu apa kita di teman dulu itu tidak ada. Kalau sekarang yang kita sekarang itu kan kita hanya kalkulasi ya, kalkulasi. Tadi kalau mendesain itu tidak hanya lepas dari kalkulasi, tapi itu harus dipahami. Kalau untuk saat ini mungkin masih global ya Pak. Jadi desain mungkin tidak terlalu ini Ya. apa belum banyak. Hanya basic material balan aja mungkin, nanti kalau code bisa di dunia kerja ya. Iya. Karena kalau di PNID Monggo itu di sini ada nggih. Kalau kita bicara PNID ya, itu tidak lepas dari standar. Jadi itu yang harus dipahami. Ini sepertinya ada yang tanya enggak? Ada yang ingin bertanya? Mungkin dari Bapak Ibu dosen. Di sini ada mungkin ada Pak Susi, ada Bu Siti. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin sharing. Ya, terima kasih. Mungkin saya ya Pak Saiful. Kebetulan kalau selama ini yang dikerjakan di kampus untuk PNID itu lebih ke kontrak
seperti di pelajaran Dalpro. Jadi misalnya level transmitten, kemudian masuk ke controller, kemudian dari controller dirubah ke pneumatik, itu masuk ke file, jadi memerintahkan file-nya untuk membuka apa nutup. Bu Siti mungkin agak putus-putus ya. Ya maaf, sinyal saya putusin tadi. Jadi mungkin sharing ya Pak Saiful, selama ini yang kita kerjakan kalau tugas akhir di kampus itu lebih ke kayak controller seperti di Dalpro itu. Jadi ini kita mengatur levelnya atau temperature-nya atau pressure control-nya. Kemudian dikomparekan ke controllernya, kemudian controllernya memberi perintah ke valve-nya. Jadi cuma garis-garis itu aja, elektrik atau pneumatik seperti itu. Jadi nggak detail pentingnya. Jadi mungkin nanti kalau di IKPT ini mahasiswa harus belajar untuk membuat PNI. Karena sangat jauh dari yang ditugaskan waktu kita membuat. Ya Bu, saya juga waktu dulu kuliah juga seperti itu ya, juga di situ aja yang kita alami ya. Itu juga kita aplikasikan di PNID. Artinya itu kita bicara closed loop ya, closed loop control loop ya. Di sini di PNID juga diaplikasikan. Yang kita dapatkan di mata kuliah itu adalah yang basicnya ya. Paling enggak mahasiswa itu dari mata kuliah itu kita bisa tahu mana proses variabelnya, mana kontrol outputnya ya kan? Iya, lebih ke situ penekanannya. Dari situ lebih detailnya di PNID ya. Sebenarnya itu apa ya? Simplify hanya kontrol loop aja, hanya kontrol loop. Kontrol loop. Nah, kalau untuk mempelajari detail seperti itu mungkin ada referensinya biar mahasiswa bisa punya gambaran lah sebelum masuk kerja nanti. Ya. Nanti ini saya share ya dari saya PNID itu isinya apa? Berarti item itu harus dipenuhi kalau kita mau menyebut. Ya, misalkan kalau kita dulu di tugas pabrik itu saya dulu gambar ada tangki, kemudian ada pompa, nah dipompa ke vessel misalkan, ya cuman gambar control loop-nya aja. Artinya itu cuman control loop, bukan PNID. Kalau mau PNID berarti mahasiswa harus mendesain tangkinya itu harus diinformasikan di situ, tank diameternya berapa, tingginya berapa, pipanya berapa, pompanya discharge-nya berapa, NPSH-nya berapa, rated flow-nya berapa. Oke, bagaimana Bu Siti? Sudah cukup? Oke, terima kasih Pak. Oke. Ini ada beberapa yang bertanya di chat Pak, kayaknya pada malu ini mahasiswa ini ya. Jadi ini ada yang tanya dari Kevin, ya. Jadi untuk vessel itu jenis kontrol yang bagus PI saja cukup atau wajib PID? Ya. Vesselnya tergantung. Jadi mau nggak mau kita itu harus sebelum kita milih kontrolnya ya, kita harus tahu behavior prosesnya. Itu paling penting. Jangan hanya cuman vessel kayak begini terus kita kasih kontrol, ya rugi gitu. Jangan, ini saya kasih contoh ya. Yeah. Kemudian itu ya, Kevin. Nah, ada lagi dari
Dari ini Yan Laksana ini, Pak. Nah, ini Bu. Ya saya Oke, ada yang tanya lagi, Pak, ini, Pak. Ini misalkan ini cuman yang Kevin, ini aja dikolek di vessel gini, apakah perlu controller? Perlu. Ya biarin aja. Jadi kalau vessel green ya, tapi kalau vessel yang seperti saya sampaikan tadi, ini gas, ya, nah, kayak gini, kita reflux kolom, reflux top kolom, ya ada vesselnya, ada air fin cooler, ya, kolom itu pressure-nya yang dijaga ya, otomatis ya pressure. Kemudian di bawahnya ada kan otomatis kan berarti ya itu pakai kayak gitu. Nah, tergantung prosesnya mana gitu, kita harus paham dulu. Oke. Ini ada lagi Pak yang tanya Pak. Dari Yan Laksana ya. Apa yang dimaksud dengan PID markup? Apakah model PID lama ditambah dengan line baru atau modifikasi? Ada yang tanya Pak di sini. Sama. Jadi markup itu ya bisa berisi modifikasi ya. Atau modifikasi itu bisa nambah line, bisa delete line ya. Intinya PNID yang sudah biasanya ini plan-plan lama misalkan kayak TPP itu banyak melakukan modifikasi. PNID-nya tidak diupdate. Ya, hanya diupdate head markup gitu ya, diupdate hand markup ya. Kadang banyak yang kalau dokumentasinya bagus kadang suka ini ketulis. Intinya markup itu ya nambahkan baik handwriting maupun cat itu ya itu intinya bisa modifikasi dan sebagainya. Atau nambah equipment juga bisa. Sekarang TPP kemarin ada ketika plannya itu dinaikkan, nambah pompa, diinstal pompa baru, ya itu namanya modifikasi ya. PNID ya gitu. Sama. Oke. Gitu nggih. Pak, ini siapa ini? Yan ya, Pak Yan ya. Oke, kemudian ini ada lagi Pak. Untuk seorang junior process engineer, kompetensi yang dibutuhkan terkait PID apakah sebatas bisa membaca gambar PID ataukah sampai merancang PID, Pak? Ini kayaknya pengen ya kalau untuk junior proses, Pak. Nah, kayaknya ini kalau lihat namanya seperti teman saya ini, Bu, Nasid ini. Kayaknya kalau ini lagi S3 ini kayaknya Pak. Ya, teman Pak Nasid ini. Temannya Pak Saiful ini. Kalau junior engineer kayak saya dulu waktu pertama masuk di KPT itu junior ya pertama ya, itu ya paling nggak bisa membaca PNID. Kalau sudah mau prepare PNID itu ya ada requirement kita memahami code gitu. Kayak gitu, kemudian kita punya pengalaman kayak gitu, itu sangat baru kita. Kalau sekarang kan mengalami, kalau dulu susah saya bikin PNID itu dulu di prepare susah. Awal-awal paling enggak kita sudah bisa membaca ya PNID. Nah, bisa membaca PNID. Kemudian setelah saya mengalami beberapa proyek kemudian ikut startup melakukan proyek modifikasi dan sebagainya, artinya mampu bikin PNID itu. Artinya tadi saya ulang lagi, experience itu membantu terbentuknya kesempurnaan PNID. Sama code otomatis ya. Itu karena itu banyak sekali ya. Bagaimana mengatur file open, file close ya. Kalau di power plant ya itu disebutkan juga. Dan juga mana yang line-line yang nge-slope gitu kan untuk seal-nya turbin itu disebut di code-nya. Nah, kan closing time-nya control valve itu kadang nggak boleh terlalu lambat, nggak boleh, itu ada requirement ya, kayak di power plant di extraction-nya turbin itu
tidak boleh lambat. Karena ada potensi ke everliquid ke kondensat ke turbo. Artinya harus dipahami. Iya, Pak. Jadi kalau dilihat di sini berarti paling tidak itu bisa membaca, Pak ya. Iya, betul. Harus bisa membaca. Jadi ya, memang perlu. Karena sekarang pengalaman saya melihat PFD, ya PFD-nya mahasiswa itu kadang gambarnya juga masih lucu-lucu gitu, Pak ya. Jadi ada yang tadi kan ditunjukkan ada aliran masuk, apa itu masih jadi satu, ngumpul jadi satu ya. Ya paling tidak memang harus ada pengenalan ya. Jadi kalau memang PID ya paling tidak gambar ya, gambar dari PID ini harus paham. Gitu ya. Nah ini bagaimana Pak Anasid? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ini temannya ya, teman dari Pak Saiful. Cukup Bu, terima kasih. Oke. Ini ada lagi masih ada ya ada satu lagi nih panjang sekali nih. Ini mahasiswa ya Kenny. Ketika menambah alat baru pada plan yang sudah existing, apakah operasi dipindahkan dulu ke line lainnya terlebih dahulu atau diberhentikan sementara operasinya? Kalau hanya dipindahkan line, apakah berarti setiap desain pabrik harus menyediakan alternatif line? Oke, monggo Pak. Ya. Kayak ini pengalaman saya ikut proposalnya TPPI ini yang nambah pompa ya, karena mau meningkatkan kapasitas production BBM ya. Itu kalau cuma installnya tidak mengganggu plan pompanya ya, tapi ketika koneksi pipa ke itu, kalau itu harus dilakukan pada saat plan pada saat dan itu baru bisa dan ya gitu. Jadi tergantung kondisi ya. Kalau kita menambahkan bypass tetapi menambahkan line connect dari satu ke connect ke tempat lain, menambahkan line bypass, tapi di sini sudah ada isolation valve ya bisa dilakukan tanpa mematikan suatu plan kan, karena plan itu dimatikan kan biayanya mahal tetap. Tergantung kondisinya ya. Jadi ini tergantung ya. Jadi bisa sebenarnya, tapi tergantung kondisi dari plan sendiri. Ini ada Pak Anasid mungkin nanti ini Pak katanya mohon di-share untuk materi PID termasuk standar dan code-nya Pak bisa. Jadi Pak Anasid ini termasuk dosen juga ini Pak yang lagi tugas belajar kayaknya ya. Ya betul. Jadi mungkin bisa share banyak nanti. Oke, ini untuk di chat mungkin sudah tidak ada. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin. Terima kasih saja buat Pak Saiful. Oke, monggo. Terima kasih Pak Saiful sudah diajarkan banyak materi terkait PNID. Salam dari adiknya yang dulu pernah di Pelonco. Ini Pak ini adik angkatan mungkin. 2 tahun di bawah Mas Saiful ini. Langsung. Dulu SD saya Mas Saiful ini. Ya. Komitenya. Makasih ya Mas ya. Ya. Monggo. Masih ada lagi? Kalau enggak ada, mungkin monggo Pak Saiful. Mungkin kita saya berikan. komen, Bu. Monggo Pak Yuniar dari Cilegon. Monggo. Pensiunan ini. Mungkin saya hanya sampaikan, saya kebetulan pernah kerja di proyek di pabrik ya, di petrokimia di Cilegon, kemudian terakhir saya di PP Tangguh. Mungkin yang ingin saya sampaikan ke mahasiswa, PNID ini sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting. Memang pembelajarannya biasanya dimulai dari PFD. Nah, PFD itu yang betul-betul perlu dikuasai untuk orang sarjana baru ya. PFD, setelah PFD kemudian tahu filosofi. Dari situ nanti misalkan kontrol filosofi masing-masing
proses, masing-masing loop kecil. Jadi katakan lagi ada pertanyaan vessel, apakah vessel itu perlu PID atau hanya perlu PI saja, mungkin dari filosofi masing-masing satuan terkecil. Nah, setelah tahu, misalkan boiler feed water pengontrolannya bagaimana, setelah tahu apakah boiler feed water diisi berdasarkan level dari vessel atau berdasarkan flow control dan pompa. Setelah itu mahasiswa sarjana baru akan mudah memahami PNID. Nah, jadi harus dari proses flow diagram, kemudian dari masing-masing satuan terkecil pengontrolan sistemnya. Kemudian yang paling penting di zaman sekarang mungkin beda dengan zaman-zaman sebelumnya ya. Artinya proses safety sudah semakin ditingkatkan. Artinya sarjana atau desainer ataupun proses engineer benar-benar harus tahu filosofinya. Dan perubahan modifikasi harus dilakukan secara sangat berhati-hati. Kalau zaman dulu selama masih cukup mau naikin produksi. Tapi zaman sekarang berdasarkan proses safety control atau filosofi proses safety, menaikkan produksi tidak serta-merta hanya sekedar menambah jumlah selama kapasitas pompa masih ada, selama vesselnya masih bisa, tapi benar-benar harus tidak boleh menyimpang dari kondisi desain. Jadi peranan engineer proses safety atau engineer makin diperlukan, tidak seperti itu. Hanya tinggal menaikkan jumlah produksi, diizinkan agak bebas begitu ya. Mungkin begitu. Ini Pak Yan Laksana ternyata benar ini, pernah kerja bareng. Terima kasih, hanya itu Pak Saiful. Wah, ya. Pasti mahasiswa agak bingung, tapi nggak apa-apa lah. Mas Yan Laksana, pernah di Poliprima ya? Oke, makasih Bu. Iya Pak, iya Pak, betul Pak. Iya. Nah, saya nak Bapak dulu. Suaranya masih sama nih suaranya. Iya. Sekarang. Bapak sudah ke BP, saya masih bertahan di Poliprima dulu. Oh, gitu ya. Sekarang saya di KPC Pak, Kaltim Prima Kul. Oke. Ya. Ya, matur suwun Pak Iya, Mas Jan bisa nambahkan tuh rasanya Mas sarjana baru ketemu PNID gimana itu? Iya. Pertama bingung. Tapi kalau melihat langsung bentuk bentuk aslinya bau enak, udah ngeh. Dulu kerja pertama saya itu routing PNID. Jadi membaca PNID sambil melihat pipanya kemana, alatnya apa. Nanti setelah itu baru ketahuan. Iya. Sama memahami filosofi kontrol ya. Betul sekali. Mungkin pada waktu kuliah nggak terlalu diperhatikan ke masalah kontrol itu ya, alat-alat kontrol, bagaimana alat bekerja, apakah proses value, proses setting, kemudian output itu sangat penting untuk membaca PNID. Jadi mahasiswa tenang-tenang saja, nanti ada waktunya lah. Mulai dari PFD dulu lah. Iya. Paling tidak ada bayangan dulu Pak ya. Iya, betul. Jadi masuk biar nanti kerja kosong betul. Gitu. Iya. Mas Jan di mana? Di IKPC ya? IKPT? IKPC Pak, Kaltim Prima Kul. Oh, di Kaltim Prima Kul. Oke. Ya. Nggak kepingin masuk ke LNG lagi dah. Sudah Pak, cukup di sini aja Pak. Sama juga nanti pesat juga jadinya. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih Mas Saiful. Oke, terima kasih Mas Saiful. Matur suwun. Ini ada juga dari alumni nih, Pak Andri. Ini mungkin angkatannya Pak Saiful juga ini sepertinya. Ya, betul. Baru masuk. Mungkin sampai saat ini belum ada pertanyaan dari mahasiswa Pak. Karena ini waktunya kan sudah hampir 5:30. Monggo Pak Saiful. Untuk pertanyaan door prize-nya ini, biar mahasiswanya pada enggak ngantuk ini. Ya, sebelum saya ngasih pertanyaan, ini benar apa yang dikatakan ya tadi ya, bahwa benar kalau ini mungkin mahasiswa agak bingung ya. Paling enggak mahasiswa sebenarnya seorang teknik alumni teknik kimia proses engineering itu memegang peranan penting. Dokumen tadi PNID itu dokumen yang sangat penting sekali ya. Jadi ilmunya sangat luas alumni teknik kimia itu ya, sangat luas.
Jadi, kalau sekarang mungkin agak bingung, paling enggak mahasiswa tahu PNID itu apa, paling enggak. Ini pertanyaannya, pertanyaan ada 6 pertanyaan ya Bu ya, pertanyaan pertama ini ya. Oke, monggo. Apakah fluorid itu fluorid apa ya? Fluorid perlu masuk ke vessel, masuk ke kolom, apakah perlu ditampilkan di PNID? Oke, ini sebentar saya lihat Mas. Ayo silakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Saiful ya. Mungkin tadi agak putus-putus Pak, bisa diulang lagi Pak pertanyaannya. Ya, pertanyaannya ini aja saya ya, pertanyaan ya. Yang ke pertama, apakah fluorid perlu dimunculkan di PNID? Iya atau tidak, jawabnya gitu aja. Oh, wah ini gampang sekali pertanyaannya berarti. Ke vessel, ke kolom, ke apa? Ayo, oh ini ada siapa nih? Siapa Brian? Yang duluan tadi siapa Brian? Yang nanya, jawab duluan siapa nih? Tadi, Kevin, raise hand bareng sama Kenny, Bu, tadi jawabnya Bu di chat. Sama Isan dulu, Bu. Yang resen. Biar berani ngomong, ayo. Resen. Yang resen Kevin tadi. Oke, Kevin. Mungkin jawabannya tidak. Ya, perlu gimana Pak Saiful? Betul, Bu. Perlu alasan? Ya, betul. Nggak usah. Flow itu dimunculkan di HNP nanti. Oke, kalau di saya biasanya cuma pressure sama tekanan gitu. Pressure sama suhu yang ada simbolnya itu. Ya. Betul. Betul, Pak? Betul. Oke, betul. Oke, monggo untuk yang kedua. Nanti door prize-nya silakan menghubungi Brian ya. Pertanyaan nomor 2 ini ya. Pressure untuk apa ya, jangan spare lah, gampang aja deh. Tak ganti pertanyaan nomor 2. Untuk pressure gauge di pompa itu perlu nggak ditampilkan di PNID di sat pompa? Oke, ini ada Safri. Resen, ayo silakan. Nah. Perlu Pak ditampilkan. Ya, betul. Oke. Gunanya untuk apa ya pressure-nya itu ya? Untuk mengatur itu Pak, apa tekanan yang akan dipompakan atau yang di output. Ya. Betul. Oke. Masih ada lagi, Pak? Nih, pertanyaan nomor 3. Kalau di tangki tadi kan ada manhole ya. Apakah elevasinya itu perlu ditampilkan di PNID? Di kolom atau di kalau tadi saya tampilkan kan ada manhole-nya itu. Elevasinya perlu ditampilkan nggak? Oke. Jericho, silakan Jericho. Ya, makasih Bu. Perlu. Salah ya, nggak perlu ya. Nggak perlu. Yang di PNID cuma size sama jumlah manhole-nya ya. Kamu dibohongi Kevin. Nomor 4 ya. Nomor 4, nomor 3 belum ada, ini salah berarti. Ada vessel, kemudian ada pompa. Liquidnya mau dipompa. Vesselnya itu elevasinya perlu ditunjukkan nggak? Oke, yuk. Ini ada Kenny tadi ya. Ayo Kenny. Iya. Saya kira perlu. Ya. Harusnya. Kira-kira alasannya apa ya? Alasannya apa, Kenny? Saya tahu kapan kavitasi mungkin. Ya, supaya ya betul ya. Perlu supaya indikasi elevasinya itu supaya memenuhi NPSA available-nya itu memenuhi kriterianya pompa ya.
Gara-gara pompanya nggak kavitasi. Betul, betul. Oke. Nomor 5. Ini masih ada berapa soal, Pak? 2 lagi ya? Ada 2 Oke, lagi. yang 2 dari yang kelas lain coba, yang dari kelas DPKE atau kelas selain DAIK ya. Nih. Nomor 5. Tadi kalau misalkan pompa dari tangki ke vessel, nah, apakah panjang pipa dari jarak pipa atau panjang pipa dari tangki ke pompa itu perlu dimunculkan nggak di PNID? Oke, ayo. Ada yang seresen? Nanti jangan yang menjawab Pak Junior nanti ya. Nah, kalau Pak Junior bisa semua, Bu. Iya, nanti bisa. Saya makanya sama Mas Yan ini. Yang Laksana tadi bisa jawab kalau tadi. Lah iya. Ini Yang mau jadi ada mahasiswa Farhan, ini ayo. nanti. Farhan Aji, oke. Ayo. Perlu, Pak. Coba diulangi lagi, perlu kah? Perlu, Pak. Oh, ya. Salah ya? Oh, salah. Masih salah. Nggak perlu ya. Ya. Artinya panjang pipa itu nggak perlu ditunjukkan. Yang perlu ditunjukkan cuma size pipanya. Tadi nggak dijelaskan, sekarang ditanya semua. Tadi Pak Junior masuknya terlambat, Pak. Di depan-depan. Oke, pertanyaan nomor 6. Oke, pertanyaan terakhir. Moga Pak Saiful. Tadi ini kalau benar ya door prize-nya lumayan ya. Karena slide-nya belum dikasih. Tadi kalau menggambar PNID simbol-simbol sama legend itu mengacu ke code apa? Tadi slide pertama tadi. Oke, pertanyaan mungkin bisa diulang Pak, agak putus-putus Pak. Simbol sama legend itu yang digambarkan di PNID itu mengacu ke code apa? Tadi di slide pertama sudah saya sampaikan. Oke, ini berarti yang pertama kali ikut masuk ini. Harusnya bisa nggak Pak? Ayo, ada yang ini kayaknya nggak ada yang berani jawab, Pak. Ini, Safri tadi sudah ya. Gantian dulu. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Ada yang bisa menjawab? Ini di slide pertama. Nah, di slide pertama ini. Oke, Jericho, kamu tadi belum jadi dapat ya? Ini saya izin coba lagi ya, Bu. Ya, apa? Kode ISA, Bu. Ya. Tahunnya tahu nggak? Tahunnya. Kenapa, Pak? Tahunnya tadi. Kita berapa? Tahunnya lupa saya, Pak. Itu nggak dibenerin lah ya. Sudah tahu ISA ini ya. Oke, benerin aja. Oke. Ada singkatannya enggak, Pak, itu, Pak? Ini nanti saya share ini ya. Saya share semua dokumen ini. Ini isinya. Nanti saya share semua. Simbol-simbol ada di semua ya. Kita mengacu ke sini. Oke, nanti saya. Oke, itu aja Bu. Ini. Oke. Tadi udah berapa, Brian? Udah berapa orang? 4 ya? Iya, Bu, 4. Oke, 4. Mungkin satu lagi, mungkin dari beberapa pertanyaan tadi Pak Saiful bisa dipilih satu orang pertanyaan yang paling bagus, Pak. Tapi jangan dari yang alumni, nggih, Pak. Tadi saya boleh milih, saya ada dari yang bagus tadi. yang elevasi, yang kavitasi apa tadi? Ilmunya masuk.
ilmunya Mas. Yang kavitasi jawab ada kavitasi, elevasi. Oh, yang ada kavitasi tadi siapa, Brian? Ada juga yang apakah memperhatikan kondisi operasi kalau ada modifikasi tadi juga bagus itu. Ya. Oke. Nah, di antara dua itu Pak Yan silakan. Siapa yang paling bagus jawabannya Pak? Silakan. Pak Yanuar. Monggo Pak Yuna. Ya, dari Mas tadi Kenny yang tadi. Mas Kenny juga bagus, Mas Kenny. Mas Kenny menanyakan pada waktu modifikasi apakah PNID mempertimbangkan faktor-faktor pengoperasian sehingga pada waktu modifikasi harus diberhentikan atau apa? Kenny Santoso kalau nggak salah. Oke. Jadi memang Gimana Pak Saiful sama Pak Yunia? Yang satu berarti siapa? Kenny? Kenny siapa tadi lengkapnya? Kenny Santoso. Ya. Oke. Jadi memang di PNID yang baru, plan yang baru harus memperhatikan HAZOP ya, bagaimana mainnya tentang HAZOP. Jadi selalu dibilang dianalisa what if, kalau di maintenance seperti apa. Suara saya nggak jelas ya. Putus-putus. Oke, putus-putus Pak. Iya, suara saya putus-putus. Jadi, halo, masih putus-putus enggak? Oke, monggo Pak. Jadi PNID itu memang nantinya akan dilakukan hazard operability study. Nah, di sana dilakukan what if. Kalau misalkan memulai bagaimana, cara melepas bagaimana, cara membersihkan bagaimana, itu semua dipertimbangkan sehingga putus-putus ya suara saya. Oke, silakan. Oke. Suara saya putus-putus soalnya. Oke. Mungkin Pak Saiful atau dari Pak Ian? Pak Ian. Ada tambahan? Monggo. Saya udah lupa ya, Bu. Udah lama nggak bawa PNID. Sudah hampir berapa tahun ya? 12 tahun tidak pegang PNID. Pegang apa sekarang? Pegangnya batu bara, Pak. Oh. Iya. Tapi secara garis besar betul apa yang dikatakan Pak Yunia, kalau ada modifikasi atau perpindahan lain memang harus mempertimbangkan HAZOP. Ya seperti tadi prosesnya itu apakah sama atau masih ada yang baru. Nah, itu otomatis seperti apa? Studi itulah yang perlu perlu diperhatikan. Cuman mungkin makanya saya ikut kuliah ini untuk reminding aja, udah lama nggak pegang PNID, kok tiba-tiba ada Mas Saiful ngisi PNID, saya mau ikut lah. Ini juga informnya mendadak ya? Infonya nggak ada di grup kalau nggak salah. Iya, nggak ada, tadi saya dikasih tahu teman juga. Iya. Oh, okay. Sudah di-share ke ini sih, ke departemen, kurang. Alumni nggak ada, di alumni. Oh, nggak ada, okay, Pak. Jadi nanti minggu depan Pak Saiful masih mengisi lagi, nanti lanjutannya apa Pak? Nanti untuk minggu depan. Mungkin desain input ya, desain apa aja yang untuk karena apa menggambar. Kalau proses engineer sepertinya menggambar teknik ya. Ini menggambar teknik. Tapi proses engineer itu sebelum menggambar teknik ada itu input-inputnya dari proses engineer. Nah, nanti saya akan concern di situ. Tidak ke menggambar tekniknya. Menggambar teknik itu lain, mechanical engine. Ya, jadi nanti untuk tanggal 28 nanti Pak Saiful masih ada 1 kali lagi. Monggo kalau Bapak Ibu yang dari alumni, Bapak Ibu dosen atau mahasiswa yang ikuti nanti akan kita share linknya. Bisa tanya-tanya lebih banyak lagi. Mungkin untuk materi hari ini mungkin belum cukup, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi minggu depan ya Pak ya. Ya, boleh. Jadi bisa disimpan pertanyaannya. Untuk pemahaman kontrol itu perlu yang filosofinya, bukan ilmu seperti di apa ya, buku kontrol sistem itu yang sangat rumit ya. Itu kan sangat rumit. Itu tentang
Laplace segala macam. Hmm. Tetapi untuk proses engineer yang baru itu tidak harus seperti itu. Betul-betul simple sebetulnya ya. Sebetulnya simple, logical lah, very logical, sangat logik sekali. Nggak perlu modeling seperti di modeling and control system itu ya, nggak perlu. Jadi saya coba otak-atik dikit. Oh ini yang harus belajar untuk control system bagi mahasiswa baru, baca sarjana baru. Saya kira itu ya. Jadi ini mungkin sudah masuk maghrib ya. Ini juga ada beberapa mahasiswa yang sudah di WIT, tengah ya. Mungkin sudah malam juga. Jadi saya kira saya cukupkan untuk hari ini. Mungkin sebelum itu kita diambil foto dulu, Brian. Mungkin bisa dinyalakan videonya dulu ya. Ini biasanya kalau akhir sesi kuliah supaya enggak ngantuk, saya minta foto dulu, Pak. Biar kelihatan semua. Fotonya Mas Yan. Saya lupa sama fotonya Mas Yan kalau nggak ditunjukkan. Makanya ini, monggo Pak Yan bisa muncul Pak Yan sebentar. Saya juga lupa, Pak. Bisa diambil dulu. Pak Yan, mana Pak Yan? Kayaknya udah istirahat mungkin Pak Yan. Kalimantan udah jam 6 lebih. Iya. Ini kalau di Kaltim mungkin sudah jam 7, Pak. Oke, ayo Brian diambil dulu sudah? Iya, bentar, dihitung dulu. Ini ada 3 slide. Pertama, 1, 2, 3. Lanjut slide berikutnya. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Sudah, Bu. Ini mahasiswa semester berapa, Bu ya, Bu Yeni ya? Mahasiswa ini ada yang semester 6, ada yang semester 7, Pak. Ya. Yang 7, 5 dan 7. Ya. Ada yang ini Pak Anasid ini lagi ambil S3 juga, Pak. Kalau mahasiswa yang udah pernah baca buku yang plan design itu kan ada PNID. Iya. Saya kira itu Pak, Bapak, Ibu semua ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya pada acara daring hari ini. Terima kasih untuk Pak Saiful, kemudian juga ada Pak Yuniar, Pak Ian ya. Terima kasih sekali juga Bapak Ibu dosen. Mungkin tadi ada Pak Susianto, Bu Siti Nurhamida dan adik-adik mahasiswa semua. Jadi semoga ini ada tambahan ilmu ya yang bisa bermanfaat. Dan juga titip pesan, jaga kondisi juga kalian ya. Jadi meskipun online seperti ini tetap semangat. Kita nanti akan bertemu lagi minggu depan untuk materi lebih lanjut. Mungkin kalau ada ingin ditanyakan yang hari depan ya. Untuk yang door prize nanti silakan hubungi Brian ya, udah dicatat ya. Nanti ada door prize-nya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Saya tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful, Pak Yuniar.